hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Di pertemuan yang pertama dulu kita sudah belajar tentang besaran dan satuan sekaligus pengantar perkuliahan. Kemudian di pertemuan yang kedua dulu saya memberikan tugas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga. Nah, setelah saya cek ya untuk tugasnya, ini ada yang belum mengumpulkan satu orang. Ini kok belum mengumpulkan, kenapa? Satu orang. Nadib, ada nggak orangnya ini? Ada, Pak. Tugasnya kok belum dikumpulin yang tentang besaran dan satuan? Udah apa ya, Pak? Di sini masih kosong di tempat saya. Ya, nanti aja ya setelah kuliah nanti tolong dilengkapi ya. Tolong dilengkapi tugasnya untuk yang besaran dan satuan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa untuk tugas itu kan dikumpulkan secara online. Nah, kemudian yang dinilai selain ketepatan jawaban juga waktu pengumpulan ya. Jadi semakin cepat kalian mengumpulkan, berarti nanti nilainya akan lebih maksimal gitu ya. Dan nanti saya rata-rata antara nilai benar dengan waktu pengumpulan. Itu ya. Mohon untuk diperhatikan terkait dengan tugas. Iya, Pak. Oke, sekarang kita akan mulai untuk kuliah hari ini. Materi yang akan dibahas di pertemuan kali ini adalah terkait dengan vektor ya. Nah, ini adalah outline atau gambaran singkat apa-apa saja yang akan dipelajari di kuliah ini. Yang pertama adalah jenis-jenis besaran ya, berdasarkan arahnya. Ada besaran skala dan besaran vektor. Kemudian materi yang kedua nanti akan belajar tentang bagaimana menggambarkan atau menuliskan sebuah vektor, dilanjutkan dengan operasi matematika vektor. Jadi kalau misalkan ada vektor, dijumlahkan, dikalikan, dikurangi, itu bagaimana ya. Nanti akan dibahas di bagian yang ketiga. Kemudian di bagian yang keempat kita nanti akan belajar terkait dengan vektor satuan. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama ya. Besaran fisika itu kalau dilihat dari arahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu disebut dengan besaran skalar ya. Kemudian yang kedua besaran vektor. Kalau besaran skalar itu adalah besaran dalam fisika yang mana dia itu tidak memiliki arah ya. Jadi kata kuncinya ini ya, dia tidak memiliki arah. Namanya skalar. Kalau vektor berarti dia memiliki arah. Dan contoh dari besaran skalar adalah panjang. Ketika kita menyatakan suatu panjang, maka kita tidak harus mengetahui arahnya kemana, kan nggak harus ada arahnya kan ya. Panjangnya misalkan 10 cm, kan tidak ada arahnya, pokoknya 10 cm aja. Nah, itu dimasukkan ke dalam besaran skalar karena dia tidak memiliki arah, cuma punya besar saja. Kemudian yang kedua adalah massa benda. Yang ketiga adalah waktu ya. Waktu juga besaran skalar. Waktunya berapa lama, misalkan 1 jam. 1 jam itu kan cuma besar doang ya. 1 jam ini kan besar doang. Nah, arahnya kemana? Itu tidak, dia tidak memiliki arah, sehingga dikategorikan sebagai besaran skalar. Kemudian yang selanjutnya adalah suhu, dan yang selanjutnya adalah volume. Nah, ini adalah contoh-contoh dari besaran skalar. Nah, karena dia tidak memiliki arah, salah satu ciri dari besaran skalar ini dia cirinya adalah tidak bergantung ya, tidak bergantung pada koordinatnya. Koordinat itu kan biasanya menentukan posisi ya. Jika untuk besaran skalar dia tidak bergantung pada koordinat. Mau bendanya atau posisinya di mana itu dia tidak ngaruh. Misalkan waktu mau posisinya kapan itu tidak ngaruh.
karena dia besaran skala. Nah, ini beberapa contoh besaran. Oke, sekarang kita akan bahas besaran yang kedua, yaitu besaran vektor. Bentar ya, saya matiin nonaktifin HP ini biar nggak ganggu. Oke, sekarang kita akan bahas besaran yang kedua, yaitu besaran vektor. Kalau besaran skala tadi besaran yang tidak memiliki arah, kalau besaran vektor itu dia memiliki arahnya. Jadi kalau vektor dia ada besarnya, ada besar vektornya, kemudian ada arahnya. Kalau skala tadi hanya besar saja. Nah, contoh dari besaran vektor yang pertama adalah gaya, kedua adalah perpindahan, kemudian kecepatan dan percepatan. Contoh yang pertama misalkan gaya. Gaya itu apa definisinya? Gaya. Definisi gaya apa? Gaya itu adalah Usaha. apa? Tarikan ya. Tarikan atau dorongan. Ini definisi gaya. Jadi ketika kita menarik atau mendorong suatu benda, itu sama halnya kita memberikan gaya terhadap benda tersebut. Nah, misalkan ini ada kotak ya, kotak ini saya dorong. Nah, kotak ini saya dorong, berarti saya memberikan gaya terhadap kotak. Ya. Nah, karena kotak ini didorong, maka kotak tersebut akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Oke, perpindahannya kemana? Bergantung pada arah gayanya. Kalau saya memberikan gaya ke arah kanan, berarti nanti perpindahannya akan ke kanan ya. Kalau misalkan gayanya saya berikan ke arah kiri, berarti nanti perpindahannya juga ke arah kiri. Jadi ini namanya gaya ya, gaya tarikan atau dorongan. Jadi kita harus tahu berapa besarnya ya, berapa besar gayanya, kemudian kemana arah gayanya. Arah gayanya kemana? Gitu. Wah, ini ketutupan ya. Jadi nanti kita bisa menuliskan, misalkan ini mendorong kotak, berarti saya memberikan gaya misalkan 10 Newton, kemudian arahnya ke kanan. Karena dia besaran vektor. Contoh yang lain misalkan perpindahan. Perpindahan itu apa? Perpindahan itu adalah apa? Perubahan posisi. Adalah perubahan posisi. Jadi ketika kita berpindah dari satu titik ke titik yang lain, posisi kita berubah ya, dari satu titik ke titik yang lain, berarti kita mengalami yang namanya perpindahan. Biasanya disimbolkan dengan displacement ya. Bahasa Inggrisnya displacement. Kalau gaya kan bahasa Inggrisnya force ya, disingkat F besar seperti ini. Misalkan ini ada mobil, dia berpindah atau berubah posisinya dari kiri ke kanan, maka mobil ini dapat dikatakan mengalami perpindahan. Nah, berapa besar perpindahannya? Misalkan di sini besar perpindahannya adalah 1 km. Kemudian karena dia besaran vektor, untuk arahnya kemana? Arahnya ke timur misalkan. Itu ya. Ini contoh-contoh dari besaran vektor. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kalau tadi yang skalar itu kan tidak bergantung pada koordinat ya. Saya tadi nulis tidak bergantung pada koordinat ya ini ya. Kalau besaran vektor itu kebalikannya, dia bergantung pada koordinat. Besaran vektor kirinya bergantung
misalkan yang ini ya, ini kotaknya di sini. Nah, ini kotak ini saya dorong dengan gaya. Gayanya kemana? Berarti kan dia berhubungan dengan koordinatnya. Jadi, apakah gayanya itu dia searah dengan sumbu X atau searah dengan sumbu Y gitu ya. Atau mungkin dia gayanya miring gitu. Nah, ini juga sama yang perpindahan. Ini mobil bergerak satu titik ke titik yang lain. Sehingga dia mengalami perpindahan. Nah, perpindahannya dari mana ke mana? Berarti kan dari sini ya, dari sini sampai ke sini ya. Dari sini sampai ke sini. Sekarang ini posisi awal A ke B. Dan berarti perpindahannya adalah dari A ke B. Dia bergantung pada koordinat. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, seperti besaran skalar, besaran vektor juga dapat ditambahkan, dikurangi, dan dikalikan. Tapi operasi algebra ini maksudnya operasi matematikanya ya, dari besaran vektor itu berbeda dengan besaran skalar. Jadi karena besaran vektor itu ada besar dan ada arahnya, sehingga operasi algebranya atau operasi matematikanya itu berbeda. Kita harus mempertimbangkan kemana arah besaran vektornya. Ini sebagai ilustrasi, misalkan ini untuk besaran skalar dulu ya. Ada dua kotak ya, dua balok ini punya masa benda yang pertama 5 kilo, masa benda yang kedua 15 kilo. Kalau masa itu kan besaran apa masa benda? Masa benda besaran apa? Skalar. Skalar ya. Kalau kita menuliskan masa sebuah benda kan cukup tuliskan dengan besarannya saja 5 kilogram gitu. Arahnya kemana ya emang nggak punya arah dia. Jadi kalau masa itu skalar. Kalau kita jumlahkan 5 kilogram dijumlahkan dengan 15 kilogram, hasilnya selalu sama ya. Hasilnya selalu sama, yaitu 20 kilogram. Kita tidak akan pernah mendapatkan hasil penjumlahan yang lain. Pasti 20 kilogram. Kalau besaran vektor itu dia berbeda, tidak selalu sama. Karena tadi alasannya, karena ketika kita melakukan operasi algebra atau operasi matematika, kita harus meninjau ya, kita harus melihat kemana arahnya. Sebagai ilustrasi di sini misalkan F1 ini ada kotak ya, kotaknya sama, kita berikan gaya dengan besar yang sama seperti yang di atas, cuma beda besaran doang ya. Nah, ini contoh besaran vektor. F1-nya di sini 5 Newton, kemudian F2-nya 15 Newton. Jadi besarnya sama. Ketika gaya ini dijumlahkan, maka nanti gaya totalnya, kalau di sini yang di atas itu M totalnya ini ya, M totalnya. Kalau di sini gaya totalnya itu adalah 20 Newton. Kemudian gaya totalnya itu arahnya ke kanan. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Bisa jadi, bisa juga kemungkinannya berbeda. Bukan 20 Newton lagi. Nah, misalkan seperti ini. Ini sama ya. F1 besarnya 5 Newton, kemudian F2 besarnya 15 Newton. Sama seperti yang tadi ya. Yang beda adalah arahnya. Kalau tadi dua-duanya kan ke arah kanan. Nah, sekarang yang satu ke kanan, yang kanan itu F1, dan yang satu lagi ke kiri yang F2. Nah, sekarang kalau dijumlahkan, maka nantinya akan berbeda. Ya, dari sini berarti kan F totalnya itu sama dengan F1 plus F2. Rumus umumnya kan seperti ini ya. Dimasukkan F1-nya, F1-nya adalah 5 Newton, kemudian dijumlahkan dengan F2-nya adalah min 15 Newton. Kenapa minus? Karena arahnya itu dia berlawanan dengan F1. Jadi kalau F1 itu saya tuliskan dengan 5 Newton, karena dia arahnya berbeda ya antara F1 dan F2, berarti yang F2 ini nilainya negatif 15.
sehingga hasilnya dari sini menjadi 5 Newton min 15 Newton. Hasilnya adalah min 10 Newton. Nah, dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa gaya totalnya, F totalnya itu adalah 10 Newton, tetapi arahnya ke kiri. Kalau tadi yang sebelumnya kan arahnya ke kanan, besarnya 20 Newton. Jadi intinya ini ya, untuk besaran vektor, hasilnya itu tidak selalu sama. Intinya di sini. Karena kita harus melihat kemana arah gayanya. Kemana arah besarannya. Kemana arah besaran. Nah, saya lanjutkan ya ke pembahasan terkait dengan bagaimana cara menggambarkan atau menuliskan sebuah vektor. Misalkan di sini ada vektor PQ ya. Nih, tadi kan kalau vektor kan dia ada arahnya ya, ada besarnya, ada arah. Vektor PQ ini dia memiliki beberapa bagian, ya sama kayak tubuh kita ya. Contoh biar mudah dipahami, tubuh kita kan punya kepala gitu ya, punya kaki, punya tangan dan seterusnya. Nah, vektor juga sama. Misalkan ini vektor PQ, maka titik P ini ya, bagian ini disebut dengan pangkal vektor. Kemudian titik Q yang ini adalah ujung vektor. Kemudian arah vektornya itu adalah tanda panahnya ini. Jadi kalau yang ini berarti arah vektornya ke arah kanan ya. Nah, kemudian panjang PQ, jadi panjang dari sini sampai ke sini, itu menunjukkan besar vektor. Ya, besar vektor. Makin panjang, semakin panjang garisnya dari titik P ke titik Q, berarti besar vektornya semakin besar. Nah, untuk panjang vektor biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini ya. Ini simbol dari panjang vektor, panjang atau besar vektor. Nah, selanjutnya untuk penulisan vektornya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah menggunakan huruf tebal. Kemudian yang kedua, hurufnya biasa tapi di atas ada tanda panahnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan huruf miring. Ini menuliskan vektornya ya, menuliskan vektornya. Kalau yang ini menuliskan besar vektor. Yang bagian ini. Saya hapuskan. Yang bagian ini, terus di mana ya? Ini menuliskan vektornya. Kemudian ini menuliskan besar vektor. Untuk menuliskan vektor itu ada tiga bentuk penulisan ya. Tinggal mau pilih yang mana terserah, bisa dicetak tebal, atasnya ada tanda panahnya, atau dimiringkan. Jadi kalau teman-teman buka buku fisika kemudian menemukan simbol atau notasi yang ditebalkan, bisa jadi itu menunjukkan besaran vektor. Penjelasannya kecepatan apa enggak nih? Saya ngomongnya Tidak. Berapa? Cukup jelas. Jelas, mau kecepatan. Oke, kita lanjutin ya. Untuk yang di slide ini nanti penulisan vektornya menggunakan cara yang pertama ya, menggunakan huruf tebal. Nah,
ini beberapa catatan penting terkait dengan vektor. Yang pertama itu dua vektor itu dikatakan sama jika dia memiliki arah dan besar yang sama. Contohnya yang ini. Ini vektor A dan vektor B ya. Dia dikatakan sama karena besarnya sama, ada dua satuan ya. Satu, dua juga sama, satu, dua. Kemudian arahnya juga sama, sama-sama ke arah kanan. Sehingga vektor A sama dengan vektor B. Kemudian dua vektor dikatakan tidak sama jika yang pertama itu besarnya sama, arahnya beda. Kemudian yang kedua, besarnya tidak sama, arahnya sama. Yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Jadi dua vektor itu sama, harus dua-duanya sama ya. Arahnya sama, kemudian besarnya juga sama. Kalau besarnya sama, tapi arahnya berbeda, itu nggak sama vektornya. Misalnya ini vektor A ke arah kanan, vektor B ke arah kanan tapi miring ya. Padahal ini besarnya sama. Ini vektornya tidak sama ya. Vektor A tidak sama dengan vektor B. Yang ini, yang kedua ini arahnya sama tapi besarnya tidak sama. Yang ini 3 satuan ya. Yang ini dua nih sorry ya. Ini 2 satuan. Yang ini 3 satuan. Ini vektornya tidak sama. Kemudian besar dan arahnya berbeda. Apalagi yang ketiga ini ya, ini nggak ada yang sama, baik besar maupun arah. Oke, jadi vektor itu dikatakan sama ketika arah dan besarnya sama. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan operasi aljabar atau operasi matematika pada vektor. Yang pertama adalah penjumlahan. Saat menambahkan atau menjumlahkan vektor, arahnya harus dipertimbangkan. Kemudian satuannya harus sama. Jadi tadi yang pertama kita harus lihat dulu ya, arahnya kemana. Misalkan gini. Nah, ini misalkan ini yang tadi ya, ada F1, ada F2. Nah, ini kalau dijumlahkan akan berbeda. Ketika F2-nya di sini misalkan. Ataupun ketika seperti ini misalkan. F1 di sini tapi F2-nya miring misalkan ya, miring kayak gini. Maka nanti gaya totalnya, gaya hasil penjumlahannya itu akan berbeda. Jadi kita harus memperhitungkan arahnya. Arahnya harus diperhitungkan. Kemudian satuannya harus sama. Kalau satuannya beda, itu berarti besarannya kan beda. Ya. Kalau satuannya beda, besarannya beda, dia nggak bisa dijumlahkan. Nggak bisa dijumlahkan. Misalkan gaya itu kan satuannya Newton ya. Misalkan F1 itu gaya 10 Newton. Ingin kita jumlahkan dengan perpindahan misalkan 10 meter. Yang ini adalah ini salah tulisnya ya. Hitung misalnya, hitung 10 Newton dijumlahkan dengan 10 meter misalnya. Yang ini adalah gaya, yang ini adalah perpindahan. Nah, karena dia satuannya berbeda, kemudian besarannya juga berbeda, maka dia ini tidak bisa dijumlahkan. Tidak bisa dijumlah. Ini khusus penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau perkalian bisa. Kalau penjumlahan tidak bisa. Satuannya harus sama. Nah, kemudian metode yang bisa digunakan untuk menjumlahkan ada dua metode. Yang pertama itu disebut dengan metode geometris.
Untuk metode ini kita menggunakan gambar skala. Kemudian yang kedua disebut dengan metode uraian. Sekarang kita bahas metode yang pertama dulu, metode geometris. Jadi kita menggunakan gambar skala. Seperti ini contohnya ya. Ini ada dua besaran ya. Ini anggap aja perpindahan ya, perpindahan atau mungkin dua besaran vektor aja gitu ya, yang umum. Vektor yang pertama itu dari sini sampai ke sini ya. Kemudian yang kedua dari sini sampai ke sini. Nah ini akan kita jumlahkan. Karena dia arahnya sama, maka hasilnya adalah 14 km. Ini kalau dijumlahkan. Nah, sekarang kalau yang ini yang vektor yang pertama dari sini ke sini, arahnya ke sini. Kemudian setelah itu vektor yang kedua arahnya ke sini. Maka resultannya adalah 2 km. Ini namanya metode geometris ya. Intinya kalau geometris itu kita menggunakan skala, menggunakan gambar skala. Kita harus menggambar vektornya secara akurat ya, menggunakan skala. Misalkan ini 8 km berarti kan 1. Ini kan dari sini ke sini 2 ya. 4, 6, 8 ya. Harus kita ukur pakai penggaris. Kemudian 6 km berarti di sini 2 sorry ya. Dari sini ke sini 2, sini 4, sini 6. Nah, berapa resultannya? Berarti kita tinggal hitung dari sini ya sampai ke sini. Dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sorry. Sebentar, saya tanya. Kalau saya nulis kayak gini, yang titik-titik merahnya ini kelihatan nggak? Enggak. Enggak ya? Kecil banget, Pak. Enggak, Pak. Kecil berarti Terlalu kecil. terlalu kecil. Waduh, enggak ya. Udah, berarti tak tulis aja ya. Tapi kelihatan ya. udah kecil, lihatnya pakai HP lagi. Tambah nggak kelihatan. Oke, saya ulangi ya. Ini kan ada dua vektor. Ini menggunakan gambar skala ya. Berarti ini karena dia 8 km berarti setiap garisnya itu nih, skalanya 2 kan ya. Sini berarti jadi 4. Sini 6, sini 8 gitu ya. Kemudian dijumlahkan dengan yang kedua vektornya. Berarti ini adalah 2, yang sini adalah 4, sini 6. Nah, berapa penjumlahan vektornya, hasilnya, resultannya? Berarti tinggal dihitung aja dari sini, skalanya berapa sampai ke sini ya. Hitung skalanya. Maka hasilnya adalah 2 ya. Yang dari sini ke sini plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sama dengan 14 km. Ini namanya metode geometris ya. Jadi kita gambar vektornya, kemudian kita tentukan skalanya. Ini harus konsisten skalanya ya. Kalau satu skala panjangnya dari sini ke sini, berarti yang lain juga sama. Nah, kalau yang ini juga sama. Vektor A-nya 8 km ke kanan dan vektor yang B-nya 6 km ke kiri. Berarti resultannya itu dari sini sampai sini. Ini disebut dengan metode geometris. Kemudian yang kedua adalah uraian. Penjelasannya ada di slide selanjutnya ya. Kita bahas yang geometris dulu ya. Ini tadi baru pengantar ini ya. Untuk menggambarkan apa sih gambar skala itu ya. Oke, sekarang kita akan lebih mempelajari terkait dengan metode geometris untuk penjumlahan vektor. Di sini ada 3 ya, metode jejar genjang, segitiga, dan poligon.
misalkan ada dua vektor, vektor A dan vektor B. Vektor A dan B ini ingin saya jumlahkan. Maka caranya yang pertama gambar dulu vektor A-nya ya, tentu dengan skala tadi ya. Dengan skala yang misalkan seperti ini ya, biar ini misalkan dua skala, kemudian dijumlahkan dengan vektor B. Maka saya gambar vektor B yang ini ya di pangkal vektor A ya. Tadi kan vektor A, vektor B saya letakkan di sini, saya gambar. Kemudian arahnya itu sama seperti vektor B yang ini, arahnya sama. Sebetulnya ini tinggal digeser aja ke sini, ini vektor B. Nah setelah itu saya buat titik bayangan di sini yang mana panjangnya sama seperti vektor A. Dan setelah itu untuk vektor B juga sama ya, di sini saya buat bayangan seperti ini dengan panjang yang sama dengan vektor B. Jadi ini bentuknya kan jajar genjang ya, sehingga metodenya disebut dengan metode jajar genjang. Nah kalau yang ini ada berapa satuan, misalkan ini ada 1, ada 3 satuan misalkan ya, ini harusnya sama ya, ini jaraknya nih masing-masing satuan. Nah kalau dia dijumlahkan, maka hasil penjumlahannya adalah dari sini sampai ke sini. Berapa hasil penjumlahannya? Maka saya harus menggunakan skala tadi, harus ukur lah panjangnya ya, menggunakan penggaris atau apa ya, yang skalanya udah benar ya. Maka nanti akan diperoleh hasil penjumlahannya. Ini namanya metode geometris menggunakan metode jajar genjang. Kemudian yang kedua adalah metode segitiga. Caranya gambar dulu vektor A-nya, kemudian vektor B-nya saya gambar, kemudian diletakkan di ujung vektor A. Tadi kan kita sudah belajar tentang bagian-bagian vektor ya. Ini kan ujung ya, ini ujung. Vektor B-nya diletakkan di ujung dari vektor A, kemudian saya tarik garis dari sini ke sini, itu menunjukkan penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Bentuknya segitiga, sehingga disebut dengan metode segitiga. Sekarang yang terakhir ini disebut dengan metode poligon. Kalau metode poligon itu sebetulnya sama dengan metode segitiga ya. Jadi intinya vektor yang dijumlahkan itu diletakkan di ujung vektor sebelumnya. Vektor yang dijumlahkan diletakkan di ujung vektor yang sebelumnya. Misalkan ini vektor A dijumlahkan dengan B, dijumlahkan dengan C, dijumlahkan dengan D. Saya gambar dulu vektor A-nya di sini ya. Kemudian saya gambar vektor B-nya di ujung vektor A di sini berarti ya. Kemudian dijumlahkan dengan vektor C, berarti vektor C-nya diletakkan di ujung vektor B. Dijumlahkan dengan vektor D, berarti vektor D-nya diletakkan di ujung dari vektor C. Maka nanti hasil penjumlahannya dari titik awal ini sampai ke ujung vektor yang terakhir, yaitu vektor D. Inilah hasil penjumlahan dari vektor A plus B plus C plus D. Jadi besarnya itu adalah panjang ya, dari sini ke sini itu besar vektornya. Kemudian arahnya ya ke atas nih, ke atas agak miring. Ya, ini namanya metode geometris ya. Kalau benernya ya harus digambar skala seperti tadi ya, seperti yang di slide sebelumnya ya. Kita buat skalanya, kemudian vektor hasil penjumlahannya itu harus kita ukur juga panjangnya berapa menggunakan skala tadi. Oke, saya lanjutkan. Ini masih tentang penjumlahan vektor. Sini ada dua catatan ya. Vektor itu mematuhi hukum komutatif penjumlahan. Jadi kalau misalkan kita punya dua vektor, vektor A dan vektor B, posisinya kita balik, nanti hasilnya akan sama. Misalkan
A dijumlahkan dengan B, maka nanti hasilnya akan sama dengan B dijumlahkan dengan sifat penjumlahan vektor, mematuhi hukum komutatif. Kemudian urutan penambahan vektor tidak mempengaruhi hasil. Jadi mau kita jumlahkan B dulu atau A dulu, dia tidak mempengaruhi hasil. Contohnya ini vektor A dijumlahkan dengan vektor B ya. Jadi vektor A saya gambar dulu ini, kemudian nanti vektor B-nya diletakkan di ujung dari vektor A di sini kan. Maka nanti R-nya, hasil penjumlahannya atau resultannya itu sama dengan A plus B ini ya. Jadi ini A dulu dijumlahkan, nah, A dulu kita gambar, lalu setelah itu B. Nah sekarang kalau misalkan B dulu bagaimana? Jadi kita gambar vektor B dulu baru A setelah itu. Kalau B dulu berarti kan seperti ini ya. Gambar dari sini ke sini, kemudian setelah itu vektor A-nya diletakkan di ujung vektor B. Seperti ini ya. Maka nanti hasil penjumlahannya dari sini, dari pangkal vektor B ke ujung vektor A. Ini adalah penjumlahan antara vektor A dan B. Cuman ini gambarnya kan kita gambar B dulu baru A ya. Vektor B dulu baru A. Tetapi panjangnya kan sama ya. Panjangnya dan arahnya sama kan, tidak berbeda kan ya. Hasil penjumlahannya. Karena dia mematuhi hukum komutatif penjumlahan. Sekarang kita lanjut ke pengurangan vektor. Pada pengurangan vektor berlaku A min B sama dengan A dijumlahkan dengan min B. Kalau dua vektor dikurangi, itu sama halnya dengan kita menjumlahkannya. Sama juga dengan menjumlahkan. Tapi dengan arah vektor yang berlawanan. Misalkan ini A, vektor A ke sini, ya, ini vektor A dikurangi dengan vektor B. Maka hasilnya adalah, caranya dulu ya, kita gambar dulu vektor A-nya, ini ya, ini vektor A-nya, kemudian vektor B-nya itu kan ke atas ini ya, ke atas. Karena dia dikurangi ini, maka saya jumlahkan tetapi dengan lawannya. Kalau tadi yang vektor B arahnya ke atas, berarti lawan dari vektor B atau kebalikan vektor B arahnya ke sini ya, arahnya ke bawah. Nah, hasil pengurangannya itu dari sini sampai ke sini. Berarti besar vektornya dia tinggal dihitung aja, panjang skalanya berapa dari sini sampai ke sini. Kemudian arah vektornya itu ke bawah ya. Ya kayaknya ini sih agak miring ya. Bawah agak miring. Ini namanya pengurangan vektor ya. Di pengurangan vektor itu sama dengan penjumlahan, tapi dijumlahkan dengan arah vektor yang berlawanan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke metode yang selanjutnya, disebut dengan metode uraian. Nah, seperti judulnya ya, kalau metode uraian itu intinya kita menguraikan vektor-vektornya. Berarti kita harus tahu dulu koordinatnya. Kalau 2 dimensi berarti sumbu X dan sumbu Y. Kalau 3 dimensi nanti akan ada X, Y, dan Z. Nah misalkan ini ada 2 vektor, vektor A dan vektor B. Vektor A ke sini ya, vektor A ke sini, dan vektor B ke sini.
Nah ini akan saya jumlahkan. Maka ini harus saya uraikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y karena dia dua dimensi. Sehingga yang vektor A-nya di sini ada AX dan AY, vektor A-nya. Kemudian B-nya, vektor B, ada BX, kemudian ada BY. Ini maksudnya tahu ya, kenapa disimbolkan dengan AX? Pertama di sumbu X. Ya, AX itu adalah vektor A yang sejajar ya, yang sejajar dengan sumbu X, sejajar atau searah dengan sumbu X. Disimbolkan dengan AX. Nah, ini yang ini AY berarti vektor A yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi bisa diuraikan terhadap AX dan AY. Yang B juga sama, bisa diuraikan terhadap BX dan Y. Nah, selanjutnya setelah itu kita harus tahu nilainya berapa nih. Nilai AX berapa, AY berapa, BX berapa, BY berapa. Nah, untuk menentukan nilainya bisa gunakan persamaan ini. Menggunakan sifat sin dan cos. Nanti tambah satu lagi tangan. Masih ingat nggak yang kayak gini? Sin, cos, tangan. Lupa, Pak. Lupa. Gak apa-apa lupa. Manusia ya. Oke. Saya gambar, misalkan gini ya. Saya contohkan yang A ya. Ini kan sumbu X, sumbu Y. Kemudian ini vektor A. Di sini ada sudut ya. Theta. Sudut theta itu sudut antara vektor A dengan sumbu X-nya. Theta. Jadi di sini ada AX, di sini AY. Nah, sekarang sin theta. Sin theta. Sin itu apa? Apa dibagi apa? Depan terus miring. Depan terus Sin miring. itu adalah depan per Miring. miring. Depan itu maksudnya apa sih? Depan sudut. Depan sudutnya ya. Depan sudut tetanya. Kalau sudutnya di sini, berarti depannya itu yang ini. Ya. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ini adalah depannya. Nah, depannya itu nilai apa di sini? Kan sama juga depannya itu adalah nilai AY ya. Dengan yang ini ke sini kan sama aja panjangnya. Dari sini ke sini dan dari sini ke sini sama aja. AY berarti dibagi dengan miring. Miringnya adalah dari sini sampai ke sini. Miring itu adalah sisi yang paling panjang. Jadi nilai A-nya. Nah, dari sini maka AY itu sama dengan A dikali dengan sin theta. Dapatlah yang ini ya. AY sama dengan A sin theta. Nah, sekarang kalau cos theta itu sama dengan apa kalau cos? Samping miring. Samping Miring. dibagi miring ya. Jadi kita bagikan antara samping sudut tetanya dibagi dengan miringnya. Kalau sudut tetanya di sini berarti sampingnya itu yang ini ya. Ini adalah nilai AX. Dibagi miringnya adalah A. Berarti dari sini AX sama dengan A cos theta. A dikali dengan ini cos theta. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Prosesnya seperti ini untuk mendapatkan persamaan yang ini AX, AY, BX, dan BY. Nah, setelah itu tadi kan sudah diuraikan ya, ada AX, AY, BX, BY. Setelah itu dijumlahkan sesuai dengan sumbunya. Dijumlahkan sesuai dengan sumbunya. Yang X dijumlahkan dengan X, yang Y dijumlahkan dengan Y. Hingga dari sini yang resultan X
resultan hasil penjumlahannya. Yang di sumbu X itu sama dengan AX plus BN. Yang di sumbu Y, RY sama dengan AY plus BY. Jadi, ini saya gambar lagi aja. Ini kan kalau menggunakan metode jajar genjang aja ya, biar gampang. Begini ya, dia bentuknya kan kayak gini. Yang B-nya sini kan, sini, A-nya sini. Kemudian hasil penjumlahannya yang ini kan, ini adalah R-nya. Nah, R-nya itu nanti akan ada RX yang di sini, RX, yang di sini adalah RY, adalah RY. RX itu adalah AX plus BX ya, tadi yang ini dijumlahkan dengan yang ini. Kemudian RY-nya itu adalah AY plus BY. Nah, sekarang berapa panjang dari sini ke sini? Dari sini ke sini berapa panjangnya? Kita bisa gunakan Pythagoras. Ya kan? Berarti kan kalau digambar kan, saya gambar sebelahnya aja ya. Ini adalah RY, sini adalah RX, kemudian yang sini ini adalah R ya. Yang kita carikan yang ini kan, R-nya, hasil penjumlahan A dan B. Berarti R-nya itu sama dengan akar dari yang ini ya, yang ini plus yang ini dikuadratkan, Pythagoras ya. Didapatkanlah yang ini. R besar vektor R hasil penjumlahan A dan B sama dengan akar dari Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Ini adalah besar vektornya. Besar vektor. Sekarang kalau ditanyakan kemana arah vektornya kemana? Kita bisa gunakan tangannya. Kalau tangan apa? Depan. samping. Depan ke samping. Maka sama dengan depannya adalah, ini kan yang dicarikan ini ya. Ini kan karena sudutnya terhadap sumbu X yang positif. Berarti yang ini sudutnya berapa? Berarti depannya adalah yang ini. Berarti nilai RY dibagi dengan sampingnya yang ini. Berarti RX. Maka theta itu sama dengan yang ini ya, arkes tangan RY per RE. Atau kalau teman-teman nggak familiar dengan simbol yang seperti ini, di kalkulator biasanya ada simbol tan ya, pangkat min 1 RY per RX. Ini tangan ya, ini adalah tangan. Bisa ditulis tan atau PN, TG. Nulisnya boleh tan seperti ini, boleh TG. Maksudnya tangan sial. Kayak gitu ya. Ini menentukan arahnya, arah vektornya. Kalau yang bersama yang ini itu menentukan besar vektornya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini ada contoh soal terkait dengan penjumlahan ya, penjumlahan vektor. Seorang tukang pos berangkat meninggalkan kantor pos dan berkendara sejauh 22 km ke utara. Dia kemudian berbelok dan melanjutkan perjalanan pada arah 60 derajat ke selatan dari timur sejauh 47 km. Berapakah perpindahan dari kantor pos? Ini contoh soal terkait dengan metode uraian tadi ya. Di sini ada tips bagaimana untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu adalah gambar diagram. Di soal ini kalian deskripsikan dalam bentuk diagram.
Ini misalkan berkendara sejauh 22 km ke utara. Berarti kalian harus tentukan mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Nah, di sini utaranya ke atas ya, ke atas. Kemudian selatannya itu yang sini, ini selatan. Selatan, timur sorry. Jadi kan ini utara, selatannya di bawah, sini barat, sini timur. Digambar. Berarti dari sini, ini adalah post office atau kantor pos, dia bergerak ke utara ke atas, sejauh 22 km. Dia kemudian berbelok dan melanjutkan perjalanannya pada arah 60 derajat ke selatan dari timur sejauh 47 km. Jadi setelah mencapai jarak 22 km dari sini, dia belok ke arah timur dengan sudut 60 derajat, berarti yang ini ya, dari timur jauh 47 km, berarti dari sini dia bergerak ke sini. Ini sudah kita gambar ya. Ini gambar sebuah diagram, kemudian pilih sumbu X dan sumbu Y. Tadi kan baru nentuin utara, selatan, barat, timur, terus setelah itu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau X itu biasanya yang horizontal, yang Y yang vertikal. Kemudian setelah itu uraikan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Hitung setiap komponen, bila belum diketahui gunakan fungsi sin dan kosinus. Jumlahkan setiap komponen X dan komponen Y, tentukan besar dan arah vektor resultan. Oke, ini sudah digambar ya, sudah kita gambar. Kemudian setelah itu kan ini sudah terlewati ya, uraikan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah sekarang untuk D1 ini adalah perpindahan yang pertama. Ini dia hanya bergerak sepanjang sumbu X saja, sepanjang sumbu Y saja. Berarti D1X ya sama dengan 0, kemudian D1Y ya sama dengan 22 km. Jadi karena dia hanya bergerak ke utara saja, berarti yang ke sumbu X nya 0, ke sumbu Y nya 22. Nah, sekarang kalau yang D2 ya, untuk yang D2 karena dia pergerakannya miring kayak gini, berarti nanti ada sumbu X, ada sumbu Y. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Untuk D2X-nya itu adalah D2 cos theta. Ya. Sama nggak dengan yang tadi? X sama ya. Kalau X itu cos biasanya, kalau Y itu sin. Untuk D2X-nya itu adalah D2 ya, yang ini 47 cos theta. D2-nya, D2Y-nya itu min 47 km, ini berarti min D2 sin theta. Nanti diperoleh ini dan ini. Kemudian setelah itu dijumlahkan masing-masing ya, yang sumbu X dengan sumbu X, yang Y dan Y. Jadi yang DRX, D ini displacement ya, perpindahan, RX sepanjang sumbu X sama dengan D1X plus D2X, 0 plus 23,5. Hasilnya ini. Kemudian yang ini DRY-nya D1Y plus D2Y 22 min 40,7 hasilnya ya. Nah setelah itu resultannya, nah ini sudah, ini yang atas ya, resultannya tinggal diakarkan dan dikuadratkan DRX dan DRY-nya, diperoleh nilai resultannya, perpindahan totalnya adalah 30 km. Nah ini kan besar vektornya, arah vektornya kemana? Berarti kita gunakan tangan tadi. Tan theta sama dengan DRY per DRE sama dengan min 0,796. Nah, ketika teman-teman menggunakan kalkulator, maka nanti gunakan atau cari simbol yang ada INV tan, maksudnya inverse tan, balikan dari tangan. Atau cari yang seperti ini, ARC tan,
Atau kalau nggak ketemu lagi, cari yang ini tan pangkat 1. Kemudian setelah itu masukkan nilai yang ini, nanti akan diperoleh sudutnya. Ini hasilnya adalah min 38,5 derajat. Negative sign means theta 38,5 below the axis ya. Jadi tanda minus di sini itu maksudnya arah vektornya itu dia di bawah sumbu X ya. Jadi di sini ya. Di bawah sumbu X. Sehingga negatif. Sehingga perpindahan akhir ya itu adalah 30 km, kemudian arahnya itu 38,5 derajat ke arah selatan ya. Ada pertanyaan untuk contoh soal ini? Pak mau nanya, Iya. itu kan tadi min 38,5 derajat, itu maksudnya minnya di bawah sumbu X. Kenapa nggak di bawah sumbu Y, Pak? Biasanya kalau dalam posisi itu yang jadi patokan itu sumbu X-nya. Sama seperti yang tadi yang di sini. Ini kan arah vektor R terhadap sumbu X yang positif. Ini koordinat itu kalau digambarkan ada seperti ini ya. Ini sumbu X. Sumbu X itu ada yang positif, di positif, di sini negatif. Ini sumbu Y, ini positif, ini negatif. Nah, yang jadi patokan itu biasanya sumbu X yang positif. Jadi ini menjadi patokan ya. Titik nolnya di sini. 0 derajatnya di sini. Kalau ke arah sini itu positif, kalau ke arah bawah itu negatif. Ya, yang lain ada? Ini contoh soalnya masih berbahasa Inggris ya, belum saya terjemahkan. Nanti kalian sambil belajar ya, belajar bahasa Inggris. Nggak ada pelajarannya kan, pelajaran bahasa Inggris. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Kalau tadi tentang penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian vektor. Perkalian vektor itu ada dua, disebut dengan yang satu adalah skalar dikalikan dengan vektor. Jadi besaran skalar, misalkan massa dikalikan vektor, misalkan kecepatan. Kan ada rumus gaya ya. Gaya itu kan F kali M kali A ya. Ini rumus gaya kan ya. Kalau M itu kan massa, ini skalar. Ini percepatan vektor. Contoh dari skalar kali vektor ini contohnya. F sama dengan M kali A. Ada juga yang perkalian antara vektor dengan vektor. Jadi ada dua vektor dikalikan. Nah, untuk yang ini ada dua tipe. Tipe yang pertama disebut dengan perkalian titik, tipe yang kedua perkalian silang. Kalau titik disebut dengan dot product, kalau silang disebut dengan cross product. Nah, sekarang kita akan belajar perkalian skalar dikalikan dengan vektor. Kalau skalar dikalikan vektor, maka hasilnya vektor. Ya. Tadi kan F sama dengan M kali A. Ini M-nya skalar, A-nya vektor, sehingga F gaya itu adalah skalar atau vektor? Vektor, Pak. Vektor ya, karena memenuhi sifat ini ya. Skalar kali vektor, hasilnya vektor. Nah, cuma di sini vektornya itu ke arah mana itu bergantung pada nilai besaran skalarnya. Kalau di sini berarti nilai K-nya ya. Kalau K-nya positif, berarti
hasil perkaliannya atau vektor C-nya itu searah dengan vektor A kalau positif. Tapi kalau K-nya negatif, vektor C-nya berlawanan berarti searah dengan vektor A. Contohnya ini K sama dengan 3 dikalikan dengan vektor A, satu satuan. Ini satu satuan. Maka vektor C hasil perkalian K dan A itu adalah 3A. Jadi dia karena K-nya positif, maka dia searah dengan vektor A. Tapi kalau K-nya negatif, maka besarnya sama sebetulnya, cuman arahnya berlawanan. Kalau K-nya negatif. Ini perkalian antara skalar dan vektor. Hasilnya vektor. Sekarang yang kedua, perkalian vektor dengan vektor. Kalau vektor dan vektor hasilnya skalar. Vektor dan vektor untuk yang pertama ya, untuk yang pertama ya, yang perkalian titik. Hasilnya skalar. Kalau yang perkalian silang hasilnya vektor. Untuk perkalian titik atau dot product hasilnya skalar. Dot product itu disimbolkan dengan seperti ini. Ini bacanya vektor A didotkan dengan vektor B. Hasilnya adalah vektor C. C-nya adalah skalar. Kalau skalar dia hanya punya besar saja ya, tidak punya arah. Berapa besarnya? Besarnya bisa kita tentukan dengan persamaan ini. C sama dengan besar vektor A dikalikan besar vektor B cos theta. Theta itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Kemudian ini sifat-sifat perkalian titik atau dot product. Saya rasa nggak usah lah, nanti waktunya terlalu lama. Soalnya jam berapa nih? 9.05 ya, 15 menit lagi. Sifat-sifatnya nanti bisa dipelajari sendiri ya. Sekarang kita masuk ke perkalian vektor dan vektor yang kedua, yaitu perkalian silang atau cross product. Kalau dot product tadi hasilnya skalar, kalau cross hasilnya vektor. Jadi dia ada besar, ada arah. Untuk arahnya itu bisa ditentukan dengan aturan tangan kanannya seperti ini. Misalkan dua vektor A dan B ini kita kalikan secara cross, maka arah vektor hasil perkaliannya kita bisa gunakan aturan ini. Jadi di sini yang jari 4 jari ini ya, 4 jari yang mengepal itu menunjukkan arah perkaliannya. Ini kan vektor A-nya di sini dikalikan dengan B-nya di sini. Kalau dikalikan berarti kan arahnya ke sini ya, dikalikan ke sini. Maka hasilnya arah vektornya adalah mengikuti arah ibu jempol ya, jempol atau ibu jari ya, atau jempol. Jempol arahnya ke atas. Nah sekarang kalau B dikroskan dengan A, seperti yang ini ya, B dikroskan dengan A, maka nanti hasilnya adalah bawah, kebalikan dari yang tadi. Yang A dikroskan dengan A. Sehingga untuk cross product ini dia tidak komutatif ya, tidak komutatif. A dikroskan dengan B hasilnya tidak akan sama. Ini tidak sama dengan B dikroskan dengan A. Karena apa? Kenapa tidak sama vektornya? Kenapa? Ayo, kenapa? Tadi sudah dibahas, vektor dikatakan sama
ketika apa? Arah dan besarnya sama. Arah Besarnya dan sama. besarnya sama. Ini besarnya mungkin sama ya. Besarnya sama ya. C yang di sini dan C yang di sini mungkin besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Ini kan arahnya ke atas, ini arahnya ke bawah. Tapi vektornya tidak sama. Dia tidak komutatif kalau cross. Kemudian jika A dan B saling tegak lurus, maka A cross B sama dengan B cross A. Dia bisa komutatif ya, tapi dengan syarat harus tegak lurus. Jadi sudutnya antara A dan B di sini harus 90 derajat. Kalau 90 derajat, nanti akan sama. Jika A dan B searah atau berlawanan arah, maka A cross B itu ini sama dengan ini ya. Sama dengan, bukan tidak sama dengan, sama dengan. Ini sifat-sifat ya. Kemudian ini untuk menentukan besarnya. Kalau tadi yang atas kan arahnya ini ya, ini besarnya. A dikali B dikali sin theta. Dan ini yang terakhir terkait dengan vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya satu satuan. Namanya vektor satuan. Nah, untuk menentukan vektor satuan, simbolnya dulu ya. Simbolnya bisa untuk vektor satuan itu ada simbol seperti ini, kayak payung gitu ya. A, dan ada simbol seperti ini. Ini maksudnya vektor satuan. Vektor satuan A itu bisa ditentukan dengan persamaan ini. Vektor A-nya dibagi dengan besar vektor A. Nah, kemudian kalau kita masukkan rumus besar vektor, maka nanti akan didapatkan hasilnya 1. Jadi kenapa ada vektor satuan? Ini sebetulnya tujuannya hanya untuk menunjukkan arah ya. Menunjukkan arah. Misalkan yang paling umum dipakai itu pada koordinat kartesian ya. Sumbu X nanti ada vektor satuan I, sumbu Y ada vektor satuan C, sumbu Z vektor satuan K. Kalian kan biasanya mungkin dulu di SMA pernah belajar seperti ini ya, misalkan vektor A itu sama dengan 3I plus 4C plus 5K. Pernah baca yang seperti ini atau mungkin belajar yang seperti ini? Nah, ini maksudnya 3 ini adalah nilai AX-nya. Ini besar. Nah, ini adalah besar ini ya, apa namanya, vektor yang searah dengan sumbu X. Taunya searah dari sumbu X dari mana? Dari vektor satuan I. Ya. Jadi AX ini aslinya skalar, cuma karena tambahan I, dia menjadi vektor. Arahnya searah dengan sumbu X. Yang plus 4C. 4C juga sama. Ini menunjukkan nilai AY, kemudian dia arahnya searah dengan sumbu Y. Mana ini? Ke atas ya. Ke sini ya. Kemudian yang ini berarti AZ. Arahnya kemana? Ke atas. Kalau misalkan yang ini saya ganti menjadi min 5K, berarti ini adalah AZ-nya. Arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Bawah ya, sini. Karena dia negatif. Ini namanya vektor satuan. Jadi sebuah vektor yang besarnya 1 dan fungsinya hanya untuk menunjukkan arah vektor. Terus ini
sifat-sifat perkalian dot dan sifat-sifat perkalian cross. Kalau dot, kalau vektor satuannya sama, ya, i dot i, j dot j, k dot k, maka nanti hasilnya 1. Kalau vektor satuannya berbeda, i dot j, j dot k, ini kan beda ya, k dot i, maka nanti hasilnya 0. Ini sifat perkalian dot. Kalau cross itu kebalikan ya, kalau dia sama, i cross i, j cross j, k cross k, hasilnya 0. Tapi kalau dia beda, i cross j, hasilnya adalah k ya. Jadi yang kalau vektor satuan i dikalikan dengan j, maka nanti hasilnya vektor satuan yang lain. Jadi k, j dikroskan dengan k, hasilnya i, k dikroskan dengan i, hasilnya j. Simpelnya kayak gitu. Jadi kita buat lingkaran. Kalau ini dia berlawanan dengan jarum jam ya. Kalau dia searah dengan arah putaran ini, berarti nanti hasilnya positif. Misalkan ini i cross j, berarti i ya ini ya cross j, di arahnya ke sini, searah dengan yang ini, maka nanti hasilnya yang ini positif. I cross j, hasilnya k positif. J cross k, berarti yang ini di-crosskan dengan yang ini, searah kan ya, berarti nanti hasilnya i positif. Tapi kalau misalkan j di-crosskan dengan i, j-nya di sini, i-nya di sini, berarti kan dia berlawanan, maka hasilnya adalah min k. Kalau k cross j, dia berlawanan juga, k-nya di sini, j-nya di sini, berarti hasilnya adalah min. Ini contoh soalnya. 2 buah besaran vektor, A-nya 2i plus 3j, B-nya min i ini ya. Min i plus 2j. Tentukanlah besar perkalian dot A dot B dan sudut ya, sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Tadi kalau dot itu sifatnya, kalau dia sama, ya, i dot i, j dot j, k dot j, k dot k, itu 1 ya nilainya. Tapi kalau dia beda, hasilnya 0. Ya, kayak ini. Nah, A-nya yang ini didotkan dengan yang ini. Ini ngerjainnya kan satu-satu ya. Awalnya ini kali ini dulu, setelah itu ini kali ini. Sekarang kita hitung 2i dikali min i, berarti min 2 i dot i, jadi seperti ini. Setelah itu ini kali ini, berarti 2i dot 2j. Setelah itu gantian ke sini ya, itu ke sini. 3j min i berarti min 3j dot i. 3j plus 2j, 3j kali 2j berarti 3j dot 2j. Nah, setelah itu i dot i hasilnya 1, berarti min 2 kali 1. I dot j hasilnya 0, berarti 4 kali 0. Min 3j dot i berarti min 3 kali 1 dikali 0 ya, karena j dot i kan 0. Terus j dot j ini 1, 3 kali 2 6, berarti hasilnya adalah ini 4. Dia nilainya skalar ya, skalar 4, tidak ada arah. Oke, yang selanjutnya sudut yang dibentuk antara vektor A dan B. Tadi kan kalau rumus dot kan A dot B itu sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B cos theta ya. Rumusnya seperti ini. Sekarang yang cari adalah sudutnya. Berarti cos theta itu sama dengan apa? A dot B per A dot B per besar vektor A kali besar vektor B. Ini A dot B nya sudah kita dapatkan dari di atas ya, hasilnya 4. Kemudian besar vektor A ini
Ini berarti besar vektornya itu sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Ya. Yang ini besar vektor B-nya berarti akar dari BX kuadrat plus BY kuadrat. Persamaannya mirip dengan persamaan untuk menentukan RX ya, R ya, resultan tadi. Nah, ini sudah ada jawabannya ya untuk besar vektor A-nya itu adalah akar 13, ini akar 5 sama dengan 4 per akar 65. Sekarang sudutnya tetanya itu pakai yang ini, cos pangkat min 1 4 per akar 65, hasilnya adalah 63. Jadi kalau digambar, misalkan ini vektor A-nya, kemudian di sini vektor B-nya, maka sudutnya tetanya adalah 60,3 derajat. Wow. Sekarang contoh yang kedua ya. Ini tentang cross, perkalian cross. Perkalian cross sebetulnya sama seperti yang tadi yang dot. Jadi kita kalikan satu-satu. Ini ke sini, ini ke sini. Baru setelah itu gantian. Ini ke sini, ini ke sini. Ini kuliah yang selanjutnya sudah mau mulai belum nih? Di HP saya udah habis. Belum ya? Apa sudah? Udah mau mulai Pak matematikanya. Ya, dikit lagi ya. Ini yang cross. 4i di-crosskan dengan 2i. Berarti 4 kali 2 i cross i. 4i di-crosskan dengan 3c. Berarti 4 kali 3 i cross c. Plus ini 5c 2i berarti 5 dikali 2 c cross i. Dan terakhir 5 kali 3 c cross c. Nah, setelah itu ingat kalau cross, kalau sama itu 0 ya. Ini sama 0. Ini sama 0 ya. Sehingga yang tersisa adalah yang ini dan yang ini. 4 kali 3 12 ya. 12 i cross c hasilnya k. Kemudian 5 kali 2 10 c cross i hasilnya min 4. Dari sini maka nilai, ini cerita tentang torsi ya. Torsi itu gaya yang menyebabkan benda itu berputar. Maka torsinya adalah 2, ini 12 min 10 hasilnya adalah 2k 2k Newton meter. Nanti bisa dipelajari sendiri ini ya, sudah ada cara-cara. Selesai, waktunya pas ini kayaknya, jam 9.20. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Ini karena apa ya? Karena waktunya udah habis. Untuk absennya saya screenshot aja ininya ya.